Oke. Dim, gimana? Podcast dong. Lama aku ndak bacot sih. Sekarang aku bikin podcast lagi. Cuma kali ini aku sama orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba nongol di Stigma. Terus ya udahlah daripada nggak ada kegiatan. Cuma hari ini aku tadi kan -1 ya. Cuma kayak teler banget tuh hari ini. Mau ngeluarin suara-suara tinggi tuh kayak gitu. Boring gitu kan. Terus ngapain ya gitu. Terus ketemulah sama ini orang. Ya kan? Kayaknya dia punya sesuatu di dalamnya. Hidden gem. Ya kan? Tersembunyi dari yang tersembunyi. Cengkeh. Tersembunyi kan. Ya, kenalan dulu, Coy. Oke. Kenalan enggak? Boleh. Boleh ya. Siapa namanya? Nanda. Kayak nama cewek anjir. Mirip. Mirip ya? Gua tunggu sini aja deh, kayak ribet banget. Gimana Rim? Nanda. Nanda orang mana Nanda? Aku asli dari Blitar. Orang Blitar. Blitar, desa Bendo Sewu. Mana? Bendo Sewu. Bendo Sewu. Serius gua nggak tahu Bendo Sewu. Kalau kalian tahu Bendo Sewu di mana, komen. Oke. Kamu kuliah kah atau apa? Baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah, anjay. Ikut demo nggak? Wah, tidak. Naik Pajero nggak? Wah, Tidak. Anjir, naik Pajero. Mantan BEM? tidak. Tidak. Jadi ngapain kamu di sana? Ngapain ya? Cari hikmah. Cari hikmah. Kata orang tuh kuliah. Aku sekarang ngaconya ke kuliah karena kamu kan kuliah kan. Sebenarnya aku kuliah juga, cuma ya udahlah ya. Aku ini kan expired sudah. Yang ini yang baru-baru aja. Oke. Gimana kesan-kesannya waktu kuliah? Kuliah. Ternyata kata-kata orang bilang kalau kuliah itu tidak berguna, ada benarnya. Ada benarnya. Mampus. Habis uang banyak. Ngabisin duit, Ngabisin duit. waktu, harapan banyak. Ternyata. Tapi salah nggak mereka yang kuliah? Dibilang enggak, salah. Kalau dibilang salah juga enggak. Enggak kan? Pilihan kan? Ya, pilihan. Pilihan kan? Jadi ada memang orang-orang yang bertaruh ya. Iya. Kalau aku menurutku kuliah sekarang tuh lebih gambling kan. Ya, benar. Kalau dulu kan hope ya. Ya, Dulu tuh hope. Sekarang gambling. Karena apa? Lulus bingung juga mau ngapain. Iya, benar. Ya kan? Kalau dulu kan lulus masuk BUMN ya kan. Benar. Di hire di mana-mana gitu kan dicari. Sekarang gitu kan. Ada AI. Lu nggak penting anjir gitu. Ya kan? Lebih cerdas. Lebih cerdas AI. Aduh, nggak pakai Pajero lagi. Udah lah, lupakan soal Pajero itu. Oke. Jadi terus nasib dilema sarjana gimana dong? Gimana ya? Mungkin karena saya dari desa, nggak tahu bagaimana lingkungan di luar sana. Jadi kuliah di mana kalau kayak gitu? Kuliahku di Bali. Oh di Bali. Di Bali. Oke. Lebih tepatnya di Kota Buleleng. Lele. Pariwisata. Hampir pariwisata. Lanjut. Sebagai orang desa tuh kan melihat orang kuliah itu adalah orang-orang yang berpendidikan dalam tanda kutip, belajar untuk lebih kritis untuk menghadapi sesuatu hal ke depan kan gitu. Nyatanya ternyata sampai sana tidak kurang lebih daripada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya. Kamu jurusan apa sih? Seni rupa. Menggambar. Ya. Apa bedanya sama bikin komik? Ya sama-sama. Sudah digantikan AI posisimu ya sekarang ya. Sedih dong. Sedih sih. Tapi kan art manual kamu? Art manual atau art digital? Manual. Oh, untungnya manual. Masih ada harapan ya? Ya masih ada harapan. Bikin galeri lah ya. Oke. Ada orang kaya. Ada yang kaya. Pajero. Anjir lah. Minjem dong. Nggak usah beli, minjem. Nyewa. Kan minjem. Minjem bisa. Ya, yang penting kamu BEM. Anjir. Ya aku kuliah, aku berhak ngomong, ada aku sarjana. Ya kan, relevan masih. Cuma aku nggak ngerti naik Pajero. Jadi ya udahlah ya. Kalau kalian pengen Pajero ya tanya sama yang itu ya. Yang itu ya kan. Kita mah ya natural aja lah ya. Kerja. Motor Supra nggak masalah. Nggak pernah. Kita jalur normal aja ya kan. Kerja gitu kan. Oke. Kan zaman sekarang ini kan lagi banyak tuh ada yang istilah mahasiswa, apalah gitu. Itu kamu dengan label itu tuh gelisah atau ya emang iya sih gitu? Waduh, pasti gelisah. Gelisah ya? Melihat teman-teman sekarang ya, kalau misalnya kita berpatokan sama yang
lama-lama gitu. Orangnya tuh emang kritis, orang-orang lama tuh pasti kritis. Ya nggak usah nyebut orang lah, tapi kalau melihat dari bagaimana mereka lulus atau bahkan berkiprah di kalangan umum gitu, mereka bisa menunjukkan apa sih fungsinya untuk berkuliah gitu. Tapi pada akhirnya setelah melihat bagaimana proses di dalamnya, tidak seindah itu gitu. Dan kita juga semakin dilema karena perubahan zaman nggak selambat kayak dulu gitu. Jadi dulu andai kata 5 tahun ke depan apa yang kita pelajari sekarang tuh masih relevan. Masih relevan. Nah sekarang oke, kita masuk ke seni rupa ya. Seni rupa itu kan ada berbagai macam jenis lah. Anggaplah kita pecah jadi digital dan manual. Dulu tuh sempat ada pandangan bahwasanya seni rupa tuh bisa diaplikasikan bla 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 bla. Ketabrak sama orang digital yang mereka tuh lebih cepat menguasai ruang karena mereka kan minim budgeting ya. Minim budgeting, yang penting mereka punya device-nya, punya alat-alatnya. Mereka bisa nembak sana sini untuk berbagai macam karya. Sedangkan orang manual tuh kelemahannya adalah budgetnya mahal, budgetnya nggak bisa serta-merta kita pengen tiba-tiba bisa jadi sekarang kita kerjain gitu. Fungsinya juga nggak sebanyak digital kan? Ya, nggak bisa. Dipajang doang kan, buat sambil ngopi kan, ya, anjir. Bener. Apa nih ya gitu. Bosen dong, ganti lagi gitu kan. Jadi, tapi katanya yang manual tuh last forever. Bener ya? Forever. Cuma ada lelucon. Apa tuh? Lukisan tuh kalau mahal, lukisan tuh harganya mahal kalau senimannya udah mati. Iya. Orang yang mati. Kalau orang yang mati baru mahal. 100 tahun kemudian. Kalau belum mati murah. Murah. Dibeli belum tentu. Tapi kalau udah mati baru dicari. Story-nya dulu ada hantunya apalah, pokoknya dibuat lah story-nya setelah orangnya mati. Ceritanya dibuat. Ya, kan? Tapi ketika orangnya hidup butuh duit, bodoh amat, kita tunggu matinya. Kayak Picasso, kayak Van Gogh segala kan. Ngenes kan nasibnya kan. Tapi habis mati baru. Ngenes dari karyanya nggak dibeli, percintaan gagal semua. Pas mati baru dicari kolektor. Bener. Jadi kayaknya harus cari Orochimaru dulu itu kan. Dia comeback. Dia do Tensei dulu kan. Baru sempat balik. I'm back. Balikan harganya gitu kan. Cuma itu hanya ada di Naruto. Jadi kehidupan asli emang seniman tuh agak-agak struggle ya. Ya agak saja. Sebenarnya kayaknya bukan seniman semuanya sih. Mungkin karena demand ya. Demand ya. Atau mungkin karena apa ya? Selera mungkin. Nggak tahu, kalau ya balik lagi kan ngomongin soal orang dulu kan militan ya. Kita ngomongin karya seni. Karya seni itu orang tuh militan. Sukanya apa, mereka akan mencari orang-orang yang memang bisa menghias isi hatinya gitu. Jadi misalnya orang suka gaya-gaya Renaissance gitu. Ya mereka akan mencari orang-orang yang punya karya-karya Renaissance. Kenapa enggak ngelukis politikus ya? Gimana? Bukannya dapat duit, dapat surat cinta dari polisi. Loh, tapi kan ada belakang ya kan. Iya. Masukin kresek gitu. Hunus gitu kan. Hunus. Anonim. MBJ. Mungkin sekarang kayaknya seni itu harus relevan dengan konteks sosial kayak. Ya. Mungkin kayaknya sekarang. Mungkin kalau ngelukis buah kayaknya udah nggak menarik ya. Iya, buah semut gitu kayak udah ini apaan sih gitu kan. Burung gitu kan. Aduh. Pohon gitu kayak apa gitu kan. Nggak penting gitu kan. Iya. Mungkin bisa jadi kalau melukis fenomena mungkin ada orang masih penasaran gitu kan. Iya. Memangnya situasinya dilukis seperti apa sih kan gitu ya kan. Iya. Interpretasi lah ya. Cuma kalau buah apa segala macam kan mungkin AI lebih bagus lah gambarnya ya kan. Lebih cepat bisa jadi robot, bisa jadi apa kan gitu. Kalau pelukis kan buah ya buah aja gitu kan. Bener gitu kan. Nah, itu tantangan sih kayaknya. Mungkin kamu bisa tuh banget. Gambar apa gitu kan. Kamu ada rencana nggak proyek ke depan tuh apa gitu? Dari seni lukismu ini, bikin galeri atau apa gitu? Kalau misalnya ngomongin mimpi ya. Mimpi gitu. Boleh lah, ambil tidur, ambil bangun nggak apa-apa lah. Sambil ngopi ya boleh lah. Iya. Gimana? Pasti galeri. Galeri ya. Itu ruang apa ya kalau bisa bilang? Pencapaian ya. Ya, puncak dari seorang seniman tuh bisa bikin galerinya dia sendiri. Jadi idealisnya keluar di sana. Fans. Ya, benar. Jadi mereka kalau misalnya mau ngedatengin teman-teman yang sesuai dengan maunya mereka, moodnya mereka bisa gitu. Gengsi lah ya. Ya. Gengsinya dapat gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya nih biaya untuk bikin galeri itu mahal ya?
Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Nah, tapi pertanyaannya tuh di Eropa orang lempar kaca aja jadi seni. Wah, dilema baru nih. Iya kan? Lempar kaca, gulung-gulung di cat, Ya. apalah itu namanya. Mahal. Miliaran loh. Itu gimana itu? Iya. Kamu nggak tersinggung nggak dengan konsep seperti itu? Katanya apa? Kontemporer kan? Seni apa itu? Dia masuk ke new media katanya. Oh, new media ya? New media masuk ke, kalau lebih spesifiknya lagi tuh masuknya ke performance art, oke. Ntar lupa. Apa ya? Oh, conceptual art. Oh, konseptual art. Conceptual art. Jadi dia tuh kayak gini. Seni itu kan biasanya mereka tuh menghadirkan estetika dulu, keindahan dulu, baru bagaimana konsep di baliknya itu. Teknik lah ya, teknik nyusul lah. Ya. Nah sekarang dibalik dulu. Tekniknya dulu. Tekniknya dulu. Hasilnya belakangan. Belakangan gitu. Jadi kayak kiamat gitu jadinya. Iya benar. Dar jadi apa dong? Whatever gitu kan. Akhirnya belum tentu, pada akhirnya mungkin dari masyarakat umum tidak menyalahkan bahwasanya ada orang yang suka seperti itu. Tapi masyarakat umum tuh kadang tuh yang diminta tuh estetikanya dulu, keindahannya dulu. Tapi beberapa orang yang mungkin jenuh dengan estetika, mereka tuh pada akhirnya mengutamakan semiotika atau mendahulukan semiotika, arti-arti kayak gitu. Arti-arti ya. Nah terus sekarang itu kan kamu pernah denger gak? Pisang ya, ditempel di lakban berapa miliar tuh anjir? Iya. Bayangin coba. Berapa tuh? 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar nggak salah. Yang beli cuma buat gengsi doang kan? Bener. Habis itu viral pasalam. Iya. Nggak tahu bendanya di mana sekarang kan? Jadi tai kan ya? Iya. Itu di Indonesia itu masih belum bisa diterima loh. Iya kan? Bener belum. Tapi di luar negeri orang bayar. Ya kan tuh dibayar tuh. Iya, makanya sampai sekarang tuh secara pribadi pernah melakukan konsep ruang konseptual art. Dalam artian cobalah gimana rasanya orang yang membuat karya yang mengutamakan dulu tentang tentang semiotika. Kita membuat konsep dulu, bagaimana hasilnya paling belakangan gitu. Yang penting konsepnya jadi dulu, karya nggak tahu kayak gimana gitu. Ada bagusnya di mana seorang seniman tuh lebih instan menyampaikan karyanya, maksud daripada karyanya, terlepas apakah audiens itu paham atau enggak. Jadi misalnya aku pengen kayak gini gitu, tanpa harus repot-repot membuat karya yang harus diterima sama masyarakat, tapi kita sudah puas duluan, klimaks duluan dengan karya kita sendiri gitu. Bisa jadi sekarang seni itu malah ajang promosi kayaknya. Bukan lagi kayak dinikmati cuma bengong gitu kan, sok-sok ngerti Mona Lisa ngapain, padahal juga nggak ngerti dia lagi ngapain waktu itu, ya kan. Daripada mikirin model-model Mona Lisa kan, udahlah pisang tempel. Maunya ini apa? seni. Seni. Orang pasti, jancok seninya di mana? Akhirnya perdebatan. Ada mungkin miliarder seni apa bukan ya? Gua judi dah. Nah, serak. Digeser lah tuh gambar kan, disobek ke bawah. Harganya berubah. Brengsek. Siapa namanya? Densky. Bisa jadi seni sekarang itu ada hubungan antara kreatornya sama bayarnya mungkin. Mungkin. Gue bisa upgrade ini. Bisa jadi loh. Kalau Mona Lisa kan nggak bisa di-upgrade. Bisa. Kasih kumis gitu. Protes semua orang kan. Udah bukan Mona Lisa lagi kan. Siapa ada jadi namanya pasti. Kan ada di luar negeri. Karya udah lama nggak begitu terkenal. Akhirnya ada orang datang lempar tomat. Terkenal lah karyanya. Nah. Terus itu jatuhnya apa? Mereka melakukan performance, jadi mungkin karena ini ya, masyarakat umum itu lebih cepat nanggep sama karya-karya yang viral atau karya-karya yang eksperimental. Kayak tiba-tiba ada misalnya kayak mobil gitu, mobil terus ditutupin sama kain, terus kainnya di resin gitu. Viral gitu. Terus ada kayak jam dinding, Big Bang, jam dinding yang di London itu katanya mau ditutupin kain juga. Dicat lagi gitu. Ada kayak gitu. Ya pada akhirnya memang secara wacana akhirnya tuh viral gitu. Jadi orang tuh tahu gitu tentang apa yang dilakukan, tapi dari konteks seni yang pada umumnya mengutamakan estetika belum tentu gitu. Apalagi yang mungkin ada beberapa jenis seorang seniman yang lebih mengutamakan viral duluan sebelum karyanya seperti apa. Berarti aku cocok untuk jadi seniman yang
generasi ketiga. Oh ya bisa. Lempar batu, dak kena kepala orang kan, seni. Gitu. Ya, Ini adalah seni. Bocor kepala orang bilang seni. benar-benar. Bisa jadi. Bisa. Jadi semuanya sekarang bisa dimaknai sebagai seni. Bisa jadi. Tapi kalau begitu caranya berarti harusnya seniman bisa kaya cepet dong. Modal lakban sama pisang kan satu. Seharusnya. Itu hanya tinggal mikir aja kan. Apa ya kira-kira yang bikin heboh ya kan gitu. Bisa. Atau jangan-jangan kita butuh galeri yang untuk rebel art. Aku menyebutnya itu tuh rebel art. Iya. Seni pemberontakan. Jadi ibaratnya tuh kalau seni yang lain kan ada pakem nih, ya kan, kanvas sekian, warna sekian, color grading apa segala macam kan diatur ya. Walaupun aku sarjana teknologi ya, tapi kan aku punya unsur seni juga. Jadi aku bisa bacot soal seni. Oke. Aku bisa gambar aku. 2 gunung, matahari ya. Itu art. Itu art, sumpah itu art. Cuma kurang marketing aja. Indonesia punya contemporary art sejak dulu. Itu namanya awal-awal mungkin kayaknya orang-orang Eropa itu niru itu. Bisa 2 jadi. gunung, garis-garis. Kayaknya wah di Indonesia ada tuh yang basic gitu kan. Iya. Dar. Kita tuh kurang marketing aja. Padahal kalau 2 gunung itu miliaran itu sebenarnya. Cuma udah telat lah ya. Mereka yang nemuin kan. Aku sebutnya udah rebel art gitu ya. Seni yang nggak punya pakem. Iya. Nah, kamu nggak pengen nggak bikin galeri yang kayak gitu aja? Nggak modal cuy. Wah. Iya kan? Nggak modal kan? Sebenarnya jujur, galeri yang aku pengen lah, galeri yang seperti itu. Ada ini. Jadi kita bikin konten tentang art itu, art random. Bisa jadi ada foto orang kita lempar. Gimana? Ada kotoran, ada wajan, dan lempar 5 kali kan. Foto siapa? Bodo amat. Ini art gitu kan. judulnya cooking sheet. Ya gitu. Sebenarnya aku jadi tertarik. Walaupun itu orang bilang seni apaan sih gitu kan. Bodo amat gitu kan. Seni itu ya yang bagus, artistik gitu kan. Setelah aku pikir-pikir, ujung-ujungnya kan duit juga kan. Iya. Ya kan? Capek-capek gambar, view-nya cuma 3 orang. Iya. 5 orang unsubscribe. Capek nih gambar kan. View-nya 3. Ya unsubscribe 5 apa 10 followernya hilang gitu kan. Dislike 20. Dislike 20. Capek kan? Dinaina lagi. Iya. Capek lo gambar kan? Dinaina lo itu masih. Iya. Seni-seni tuh masih dinaina anjir. Apa itu warnanya begitu? Udah capek anjing. Iya. Udah yang nonton enggak banyak, enggak jadi duit, modal mula. Iya. Karuan nih kayak gitu. Besok kita beli plester dah. Boleh. Kita tempel apa gitu kan. Ada mobilnya siapa? Plester. Plester. Orang datang plester. 5M gitu. 5M. Bisa. Itu bisa tuh.